Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami dan terima kasih sudah klik video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai budidaya tanaman cabai rawit merah yang saya lakukan dari persiapan sebelum pindah tanam, kemudian perawatan di masa vegetatif atau masa awal-awal pertumbuhan, sampai menjelang masa generatif atau masa awal pembungaan. Berikut ini video selengkapnya. September 2024, tepatnya hari Jumat, pagi-pagi saya lakukan taju atau penugalan. Untuk dalamnya kurang lebih 20 cm. Kenapa agak dalam? Karena saya akan aplikasikan pupuk organik di lubang tanam. Pupuk organik yang saya aplikasikan yaitu pupuk organik MPS. Dan ini merupakan komposisi unsur hara yang terkandung dalam pupuk organik ini. Pupuk organik ini saya dapatkan dari Ketua Gapoktan di desa saya. Dan seperti inilah wujudnya. Saya aplikasikan menggunakan alat ukur pestisida yang ukuran 50 mili. Nah, saya aplikasikan satu cepuk ini saja. Sebelumnya saya sudah siapkan trichoderma yang sudah diaktifasi. Jadi saya siapkan air kurang lebih sebanyak 3 liter. Kemudian saya masukkan trichoderma merek Anfus, ditambah dengan blenderan nasi dengan tambahan gula merah. Dan saya diamkan selama 5 hari. Tujuannya agar trichoderma ini lebih siap untuk bertempur di lahan. Nah, ini ciri-ciri trichoderma sudah aktif, ada gelembung-gelembungnya. Selanjutnya saya masukkan silika karbon atau merek dagang Sikarbon. Ini sisa tahun kemarin, kurang lebih tinggal 700 gram atau 800 gram. Saya masukkan semuanya ke dalam trichoderma yang sudah diaktifasi. Selanjutnya saya siapkan air ke dalam ember besar bekas cat ini kurang lebih 20 liter, dan saya tambahkan trichoderma yang sudah diaktifasi sebanyak 200 mili, kemudian ditambah asam humat sebanyak 3 sendok. Selanjutnya persiapan untuk pengocoran ke lubang tanam. Dosisnya kurang lebih 150 mili per lubang tanam. Mungkin rekan-rekan petani yang sudah tahu akan menyadari bahwa persiapan sebelum pindah tanam ini seperti metodenya Mas Udin. Benar sekali, saya mengadopsi metodenya Mas Udin.
Hanya saja setelah nantinya pindah tanam, saya lakukan modifikasi, yaitu menyesuaikan dengan kondisi pertumbuhan tanaman, menyesuaikan dengan cuaca, dan juga menyesuaikan dengan kemampuan saya. Baik kemampuan saya dalam segi permodalan dan juga kemampuan saya dalam ketersediaan waktu untuk merawat tanaman. Inilah bibit yang akan segera dipindah tanamkan. Kendala yang saya alami yaitu bibit tidak tumbuh secara serempak. Ada yang sudah terlalu tua dan ada juga yang masih terlalu muda. Itu dikarenakan perawatan yang saya lakukan tidak begitu maksimal. Untuk benihnya saya pilih Abayomi dari Halbanero. Kenapa saya pilih benih ini? Yaitu mengklaim bahwa Abayomi ini lebih tahan antraknosa. Karena melihat dari penanaman sebelumnya, serangan yang sangat parah di tempat saya yaitu serangan antraknosa. Kemudian alasan selanjutnya, Abayomi ini merupakan tipe tegak semi menggantung atau biasa disebut tipe ori, yang mana tipe ini merupakan tipe dengan harga yang paling tinggi. Kemudian alasan selanjutnya yaitu benih ini cocok ditanam di dataran tinggi atau cocok di semua dataran. Lanjut ke penanaman. Sebelum penanaman saya siapkan air kurang lebih 1 liter dan saya aplikasikan asam amino merek Ambition sebanyak 10 mili. Selanjutnya saya aplikasikan Ultradap. Ultradap ini kandungannya 60% fosfat dan juga nitrogen kalau tidak salah sebanyak 12%. Saya aplikasikan sebanyak 1 sendok makan. Kemudian saya juga aplikasikan insektisida Regen dengan bahan aktif fipronil. Insektisida ini sebagai racun sistemik kontak dan lambung untuk hama seperti jangkrik dan juga orong-orong. Saya aplikasikan 1 sendok. Dan terakhir saya aplikasikan asam humat merek Power Soil sebanyak 1 sendok makan. Benih-benih yang akan ditanam saya bawa ke lahan pagi-pagi, kemudian dilatih selama seharian di bawah terik matahari, dan saya tanam di sore hari. Sebelum dimasukkan ke lubang tanam, saya celupkan dulu ke larutan yang sebelumnya sudah disiapkan. Benih yang saya tanam terlebih dahulu yaitu benih-benih yang masih sangat kecil. Harapannya agar benih-benih yang kecil ini bisa menyusul benih-benih yang sudah besar. Karena penanaman ini tidak selesai dalam 1 hari. Ini merupakan benih yang paling kecil. Seperti inilah penampakannya. Hari Sabtu tanggal 14 September 2024. Ada belalang yang memasuki area tanaman dan langsung mati. Untuk benih-benih yang masih kecil ini diperlakukan secara ekstra,
Saya gunakan bekas kopi dan juga kertas untuk melindungi tanaman dari paparan sinar matahari langsung. Karena jika terkena sinar matahari langsung, maka akan berpotensi layu dan juga mati. Kalau di sini istilahnya itu peot. Ini merupakan tanaman yang sudah cukup ideal. Jadi sudah kuat terhadap terik matahari. Jadi saya gunakan lumpur sebagai pelindung tanaman dari pantulan mulsa dan juga hawa panas dari dalam mulsa, agar batang tanaman tidak menghitam, dan juga menjaga tanaman dari serangan hama yang berasal dari dalam tanah. Hari Selasa tanggal 17 September 2024. Ini merupakan tanaman yang paling kecil. Terlihat layu meskipun dilindungi oleh bekas kopi. Tentunya tanaman ini masih stres pasca pindah tanam. Namun tanaman ini masih hidup. Hari Selasa tanggal 17 September ini saya masih melakukan penanaman, karena hari Sabtu, Minggu, Senin itu saya masih melakukan pelubangan mulsa, proses penugalan, kemudian aplikasi pupuk organik serta pembenah tanah seperti trichoderma, asam humat, dan juga silika karbon. Karena memang saya proses pendiaman lahan itu selama 1 bulan tanpa ditutup mulsa. Jadi ketika sudah melakukan penutupan mulsa, tidak lama saya langsung melakukan proses penanaman. Tanaman yang awal sudah mulai beradaptasi. Setiap hari saya siram ya, karena memang lahannya kering dan tidak ada hujan. Untuk tanaman awal ini saya siram menggunakan semprotan dengan aplikasi asam amino, kemudian ultradap, dan juga asam humat. Rabu 18 September 2024. Ini merupakan tanam terakhir. Dan yang terakhir ini saya mencoba metode baru dengan memasukkan sekaligus dengan polybagnya. Jadi saya sempat lihat di channel Mitra Bertani TV, yang mana dari informasi yang didapat, jika tanaman sudah memasuki masa akhir dan dicabut, maka polybagnya juga akan ikut tercabut, tidak akan menjadi limbah di dalam tanah. 21 September 2024. Saya pukul rata saja ya penanaman di tanggal 18. Jadi di tanggal 21 ini saya anggap semuanya 3 HST atau 3 hari setelah tanam. Di 3 HST ini terdapat beberapa kendala, yaitu ada yang mati pucuk karena jamur, kemudian ada yang ditebang oleh hama, dan juga ada yang busuk karena jamur. Sebagai informasi, dari total 665 lubang tanam, sekitar 30% ada yang satu lubangnya itu 2 tanaman,
sebagai bahan percobaan bagaimana nanti hasilnya. Ini ada yang busuk pangkal batang, namun daunnya masih segar menandakan tanaman ini masih hidup. Tentunya akan terus saya rawat. Pengocoran nutrisi awal di 3HST. Yang pertama saya menggunakan Ultrapos. Ini merupakan pupuk fosfat cair dengan kandungan fosfat 32%. Fosfat cair ini saya dapatkan dari toko obat langganan saya. Jadi untuk di marketplace saya cari memang belum ada. Mudah-mudahan saja pupuk fosfat cair ini bisa merangsang perakaran dan memperbanyak tunas. Saya aplikasikan mengikuti dosis yang dianjurkan, yaitu 1,5 mili per liter air. Yang kedua, saya aplikasikan asam amino merek Ambition. Untuk dosisnya sama dengan Ultrapos, yaitu 1,5 mili per liter air. Dan yang terakhir adalah asam humat merek Power Soil sebanyak 3 sendok makan. Ini untuk 20 liter air. Jadi Ultrapos 30 mili dan asam amino 30 mili. Untuk aplikasi asam humat harus ditebar seperti ini ya. Jadi jangan dimasukkan sekaligus karena akan menggumpal dan agak susah untuk larut. Aplikasi pengocoran kenapa di 3HST, karena pertimbangannya yaitu kondisi bedengan yang kering, jadi tidak ada hujan, dan kondisi tanaman di musim kemarau seperti ini stres berat ya, untuk pertumbuhannya sangat lambat. Untuk dosis per lubang tanamnya kira-kira saja ya sekitar 50 mili sampai paling banyak itu 100 mili. 25 September 2024 di 7HST. Pada saat ini saya hanya melihat-lihat saja setelah beberapa kali turun hujan tipis-tipis. Ada tanaman yang sebelumnya dipotong oleh hama namun sudah muncul tunas-tunas baru. Dan juga tanaman yang mati pucuk berpotensi muncul tunas baru. Dan kondisi terkini benih yang paling kecil sudah nampak segar. Dan seperti inilah tanaman-tanaman yang ditanam paling awal. 26 September 2024 di 8HST. Tanaman yang sebelumnya dipotong hama sudah muncul tunas baru dan dipastikan tanaman ini tidak akan saya sulam. Kendala saat ini yang sering saya hadapi yaitu tanaman yang dipotong oleh hama. Kemungkinan efek dari insektisida yang sudah melemah. Pada 8HST ini saya lakukan pengocoran yang kedua, selang 5 hari dari pengocoran sebelumnya. Dan pada hari-hari sebelumnya sudah ada hujan beberapa kali. Untuk bahan dan juga dosisnya sama seperti pengocoran sebelumnya.
Namun pada pengocoran kali ini ada tambahan insektisida regen dengan harapan untuk mengendalikan hama-hama pemotong tanaman dengan dosis 1 mili per liter air. Oktober 2024, 13 HST. Kondisi tanaman sudah seperti ini, sudah mulai muncul banyak tunas air. Dan ini merupakan tanaman yang ditanam pada awal-awal. Dan pada saat awal penanaman, ini merupakan bibit-bibit yang paling kecil. Sampai saat ini untuk penyulaman ada, itu disebabkan karena tanaman yang mungkin terlalu kecil dan terlalu stres, akibatnya layu, dan ada juga yang busuk namun tidak mencapai 10 pohon yang disulam. Ini merupakan tanaman yang paling kecil. Dan ini tanaman yang dipotong hama, sudah mulai muncul tunas air. Untuk tujuan di awal, penanaman yang didahulukan yaitu bibit-bibit yang kecil agar harapannya bisa menyusul bibit yang sudah besar. Namun nyatanya bibit-bibit yang sudah besar ini atau yang sudah tua, untuk pertumbuhannya sangat-sangat lambat, kalah oleh bibit-bibit yang masih kecil. Yang masih kecil juga memang pertumbuhannya lambat, namun tidak selambat bibit-bibit yang sudah tua. Bibit tua ini sudah ditanamnya di akhir, pertumbuhannya lambat, alhasil semakin ketinggalan oleh bibit kecil yang ditanam di awal. Pada 13 HST ini dilakukan pengocoran yang ketiga selang 5 hari dari pengocoran sebelumnya. Untuk bahannya seperti biasa yaitu fosfat, asam amino, dan juga asam humat. Pada pengecoran kali ini tidak disertakan insektisida. Nah, untuk dosisnya ada sedikit peningkatan, yaitu untuk asam amino dan juga fosfat 2 mili per liter air atau masing-masing 40 mili untuk 20 liter air. 7 Oktober 2024, tepatnya 19 HST. Untuk tanaman yang ditanam di awal atau bibit-bibit kecil, pertumbuhannya sudah cukup bagus. Ada yang tunas airnya sudah memanjang, namun masih ada juga yang masih kecil karena memang bibitnya ini waktu ditanam sangat kecil. Nah, ini untuk tanaman yang ditanam di akhir, tanaman yang bibitnya sudah tua masih seperti ini. Jadi untuk adaptasinya sangat-sangat lambat. Sudah ada yang saya pasangi ajir sedikit-sedikit.
Mulai ada serangan ulat meskipun cuaca saat ini sedang panas. Pengecoran yang keempat di 19 HST, selang 6 hari setelah pengecoran sebelumnya. Untuk bahan dan dosis sama seperti pengecoran sebelumnya atau pengecoran yang ketiga. Oktober 2024 di 21 HST, saya putuskan untuk masuk penyepraian yang pertama. Hama pemotong batang tanaman masih saja menyerang. Namun ini tidak akan saya sulam karena kemungkinan akan muncul tunas baru. Sudah ada tanda-tanda bercak daun. Mungkin karena sudah ada turun hujan dan jamur mulai muncul. Ini juga ada yang terserang mati pucuk. Untuk pertumbuhan secara keseluruhan di dataran tinggi ini memang cukup lambat jika dibandingkan dengan tanaman yang ada di dataran rendah. Karena beberapa hari ke belakang sudah tidak turun hujan lagi, saya putuskan untuk melakukan penyiraman agar media tanam ini tetap lembab. Untuk penyepraian bahan-bahan yang saya aplikasikan yaitu Mancozeb dengan dosis 1 sendok makan per 10 liter air untuk pencegahan bercak daun. Kemudian untuk pupuk daun saya gunakan Gandasilde 1 sendok makan. Kemudian insektisida bahan aktif Abamectin 1 ml per liter air sebagai pencegahan tungau, trip, dan juga kutu kebul. Kemudian terakhir saya aplikasikan juga asam amino Ambition 1 ml per liter air dengan tujuan agar daun dan batang tanaman cepat subur. Saya spray secara merata atas dan bawah. Perkembangan bibit yang paling kecil alhamdulillah mampu bertahan sampai saat ini. 14 Oktober 2024 di 26 HST masuk lagi penyepraian selang 5 hari dari penyepraian sebelumnya. Hama pemotong batang tanaman masih saja terus-menerus menyerang. Saya tidak tahu tepatnya seperti apa makhluk-makhluk ini. Untuk penyepraian saat ini masuk fungisida sistemik. Dikhawatirkan sudah ada
jamur yang menginfeksi jaringan-jaringan tanaman. Kemudian pupuk daun ganda silde dan juga insektisida regen untuk pengendalian hama seperti belalang, jangkrik, dan juga ulat-ulat kecil. Dan yang terakhir, karena hujan sudah mulai turun kembali, saya sertakan perekat. Oktober 2024 di 30 HST saya lakukan penyepraian. Bahan yang saya aplikasikan yaitu fungisida mancozeb, kemudian pupuk daun dan insektisida kurakron. Untuk penyepraian ini saya putuskan untuk melakukannya selang 4 hari sekali. Ini merupakan hasil dari penyepraian, tidak sempat saya videokannya. Untuk tanaman sudah terlihat cukup subur. Untuk aplikasi insektisida saya usahakan agar terus melakukan perollingan supaya tidak terjadi resistensi. Tanaman-tanaman yang mati pucuk ataupun dipotong pucuk oleh hama, tunasnya tumbuh secara optimal. 19 Oktober 2024 di 31 HST saya putuskan untuk melakukan pengocoran karena sebagian besar tanaman memang pertumbuhannya lambat, khususnya tanaman-tanaman yang ditanam di akhir atau bibit-bibit yang sudah tua. Untuk pengocoran bahan-bahannya sama seperti pengocoran sebelumnya, hanya saja ada tambahan ultradap. Ultradap ini saya aplikasikan karena memang masih ada sisa. Jadi saya putuskan untuk habiskan pada saat ini. 22 Oktober 2024 di 34 HST sudah mulai ada virus Gemini atau virus kuning. Dan inilah kondisi terkini tanaman yang ditanam di awal. Sudah muncul calon bakal bunga. Dan ini kondisi terkini tanaman yang ditanam di akhir, masih seperti ini. Untuk penyepraian kali ini saya gunakan pupuk daun yang mungkin belum familiar ya bagi rekan-rekan petani. Di sini untuk unsur haranya tercantum sangat lengkap. Pupuk daun ini saya dapatkan dari distributor yang datang langsung ke desa saya dan saya putuskan untuk mencobanya. Dan untuk pupuk daun ini saya aplikasikan secara tunggal karena pada kemasannya tercantum jika pupuk daun ini mengandung kapur atau kalsium ya. Jadi kalau kalsium ini tidak boleh dicampur dengan pestisida lainnya karena pestisida lain akan melemah fungsinya. 23 Oktober 2024 di 35 HST saya melakukan pengocoran. Dan pengocoran ini saya menggunakan NPK seimbang atau NPK 16-16-16 atau disebut juga NPK biru. Saya menggunakan 2 gelas ukuran 200 ml. Kemudian ditambah asam humat sebanyak 3 sendok makan. Dan saya campurkan
ke dalam air. Untuk kapasitas totalnya ini tangki kocor 35 liter. Oktober 2024 di 38 HST saya lakukan spray dan juga kocor. Namun sebelum spray saya terlebih dahulu melakukan potong pucuk. Nah, untuk potong pucuk ini saya lakukan hanya pada tanaman yang ditanam di akhir-akhir. Ini kebanyakan tanaman yang sudah tua-tua. Jadi untuk pucuknya memang tidak tumbuh secara maksimal. Jadi lebih kecil dibandingkan dengan tunas-tunas airnya. Dan kemungkinan pertumbuhan selanjutnya jika dipelihara maka tidak akan maksimal. Jadi saya putuskan untuk memotongnya. Untuk tanaman yang ideal seperti ini, tanaman yang ditanam di awal-awal, saya putuskan untuk tidak memotong pucuk. Pada penyepraian kali ini saya gunakan Mancozeb, kemudian Gandasilde dan juga insektisida Curacron. Dan untuk pengocorannya saya aplikasikan kalsium dengan merek dagang Manuhara, Kalbor ya, kalsium plus boron. Untuk dosisnya saya gunakan 6 sendok makan untuk 30 liter air. Jadi per 1 sendoknya itu untuk 5 liter air ya. Saya aplikasikan kalsium ini karena beberapa hari terakhir sudah sering turun hujan. Jadi untuk menjaga pH tanah agar tidak asam, dan juga untuk memperkuat dinding sel tanaman agar tidak mudah terserang oleh penyakit, serta agar bakal bunga atau bakal buah tidak mudah rontok. Di 40 HST saya hanya berkeliling saja, kemudian menemukan tanaman yang kembali ditebang, daunnya masih segar. Saya penasaran, mungkin pelakunya belum jauh. Saya buka mulsanya dan ketemulah. 30 Oktober 2024 di 42 HST. Sebagian tanaman memang ada yang sudah memasuki masa generatif namun belum merata, jadi formasi penyepraian masih masa vegetatif. Dan pada penyepraian kali ini yaitu Mancozeb, kemudian Gandasilde, masuk lagi unsur hara mikro yaitu Vitaron SL, dan juga insektisida bahan aktif Abamectin. November 2024 di 46 HST. Cuacanya cukup mendung. Penyepraian hampir sama seperti sebelumnya, hanya saja Abamectin di rolling dengan fipronil.
Penyepraian tetap dilakukan meskipun cuaca cukup mendung, karena saya memprediksi hujan akan turun ketika nanti tengah hari. November 2024, 50 HST. Sepertinya hampir semua tanaman sudah memasuki masa generatif. Meskipun tanaman sebagian memang tidak tumbuh tinggi, namun bakal bunganya sudah bermunculan. Ini sudah ada lagi yang kena virus Gemini. Dan untuk penyepraian kali ini formasinya akan berbeda ya. Jadi ada tambahan kaliumnya yang agak tinggi. Karena tanaman-tanaman ini sudah memasuki masa generatif, itu tandanya tayangan ini akan segera berakhir. Sebenarnya di 50 HST ini saya ingin melakukan pemupukan susulan dengan cara ditabur karena musim hujan, tetapi harus melakukan taju dan waktunya tidak sempat. Di sisi lain saya juga harus menyiapkan ajir, antisipasi di musim hujan angin kencang agar tanaman tidak roboh. Untuk penyepraian hari ini masuk fungisida sistemik, kemudian Gardasil D tapi ada tambahan MKP, kemudian masuk lagi asam amino ambition dan insektisida abamectin. Untuk pupuk susulan saya akan lakukan setelah nanti semua ajir terpasang. Dan di 50 HST ini saya lewat saja. Dan rencana saya akan lakukan pemupukan susulan di 75 HST dengan menggunakan NPK hijau atau NPK grower. Sebelum saya akhiri, saya tampilkan kembali penyepraian terakhir pada video ini di 9 November 2024 pada 52 HST. Pada penyepraian kali ini saya aplikasikan kalsium. Dikarenakan hujan terus-menerus setiap hari, dikhawatirkan permukaan tanaman menjadi asam, dan akhirnya saya aplikasikan kalsium dengan dua merek dagang sekaligus, yaitu Manohara dan juga Kalha, di mana Manohara mengandung tambahan boron dan juga Kalha ada tambahan asam humat. Untuk dosisnya saya aplikasikan masing-masing 2 sendok, jadi totalnya 4 sendok untuk 20 liter air. Untuk penyepraian kalsium ini sebenarnya saya kurang yakin apakah dapat mampu terserap oleh tanaman. Mungkin rekan-rekan petani yang lebih paham bisa komen di bawah. Menurut saya pribadi, untuk penyepraian kalsium yang lebih efektif itu dengan menggunakan kalsium nitrat. Untuk penyepraian kalsium ini saya lebih fokus untuk mencegah asam pada permukaan tanaman. Sebelum saya akhiri video ini, akan saya berikan informasi kepada rekan-rekan petani untuk persediaan antisipasi penyulaman. Di awal saya sediakan sebanyak 20 batang di lokasi lahan, dan sampai saat ini untuk yang mati totalnya ada 7 batang.
Itu dikarenakan mungkin tanaman yang terlalu kecil dan kurang kuat ditanam di lahan terbuka. Dan untuk sisanya saya tambalkan ke tanaman-tanaman yang kena virus Gemini atau keriting daun, atau yang pertumbuhannya kurang sempurna seperti ini. Nah, ini saya tambahkan. Dan yang terkena virus seperti ini saya tidak cabut, hanya saja saya tambahkan. Dan untuk serangan virus dan juga keriting daun atau puret ya, saya hitung itu sebanyak 60 pohon dari total 665 lubang tanam. Ya, sekitar 9-10% lah. Jadi untuk ketahanan virus, memang benih abayomi ini belum tahan virus. Untuk serangan virus, meskipun saya spray 4 hari sekali, ternyata serangannya tidak bisa saya hindari. Mungkin karena perawatannya yang kurang optimal atau insektisidanya kurang begitu efektif. Seperti yang rekan-rekan ketahui, insektisida yang saya gunakan yaitu abamectin, kemudian profenofos, dan juga fipronil yang selalu saya rolling. Sebenarnya saya juga ingin mencoba bahan aktif imidacloprid, kemudian bahan aktif pyridaben, dan juga bahan aktif diaventiuron. Namun ya kendalanya di modal. Nah, ini juga ada kendala pucuk menguning dan daunnya mengecil. Mungkin dikarenakan efek dari perubahan cuaca. Makanya di penyepraian sebelumnya saya pacu dengan Vitaron SL dan juga Ambition. Akhirnya sampai di sini dulu untuk tayangan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika terlalu panjang. Saya hanya mencoba untuk memperlihatkan tayangan yang mendetail. Mudah-mudahan tayangan ini bisa memberikan referensi kepada rekan-rekan petani dimanapun berada. Silahkan Anda ambil sisi positifnya. Bagi rekan-rekan petani yang bersedia berbagi ilmu atau memberikan kritik dan juga saran, silahkan tulis di kolom komentar. Kita belajar bersama untuk pertanian yang lebih baik. Insya Allah kita bertemu lagi di tayangan selanjutnya, yaitu perawatan tanaman di masa generatif. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.